Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kalau kemarin tahun lalu nih kita sudah memprogramkan ngiter atau ngabuburit di terminal. Nah kali ini BPTJ Kementerian Perhubungan akan menggagas sebuah program baru, namanya tetap sama, adalah ngiter, tapi namanya berbeda sedikit gitu karena kita akan ngabuburit di keramaian. Oke, boleh dong tepuk tangannya. Sip. Nah teman-teman anak kota dimanapun kalian berada saat ini, ngabuburit di tempat keramaian ini sebenarnya adalah sebuah program bagi kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang program-program capaian, kemudian hal-hal apa saja yang sedang dan proses dilakukan oleh BPTJ Kementerian Perhubungan. Nah saat ini kalau tahun-tahun sebelumnya begitu ya, teman-teman saya sudah mengawal teman-teman juga di layar kaca bahwa sudah membersamai teman-teman gitu ya. Nah kalau sekarang saya juga ditemani oleh rekan saya yang wow cukup menakjubkan lah, pokoknya kita sambut bersama-sama ya. Oke, ini dia Kak Uus. Halo anak kota, menakjubkan ya, agaknya kayak tunjuk keajaiban dunia nih saya di sini ya. Iya betul memang. Jadi perkenalkan teman-teman anak kota semuanya, saya Uut gitu ya. Nanti akan membersamai bersama Mbak Ning juga untuk rangkaian gitu ya untuk ngiter pada sore hari ini gitu. Nah ngomongin tentang ngiter nih Mbak, kita hari ini di mana sih ini? Kok agaknya suasananya berbeda. Megah banget gitu, ya. Megah banget. Gitu. Iya, Kita sekarang di mana nih Mbak Ning? Aduh, ini tuh suatu lokasi yang semua orang memang nggak semuanya bisa kesini karena memang ini tuh lokasi yang sangat amat strategis. Karena apa? Karena selain terintegrasi dengan layanan LRT Jabodebek, ada penghubungnya loh. Jadi di sini menghubungkan antara layanan LRT Jabodebek kemudian dengan Mall Revo, luar biasa. Ini adalah mall kebanggaan masyarakat Bekasi gitu ya, karena memang di sini banyak sekali integrasi dari transportasi gitu ya. Betul yang pertama banget. ini ada LRT di belakang kita, sudah jelas ya orang lalu lalang menggunakan LRT gitu ya. Kemudian yang baru banget di launching nih Mbak Ning ya, di Revo Mall juga ada bis kita Trans Bekasi Patriot yang baru kemarin tanggal 3 Maret di launching oleh Bapak Menteri Perhubungan. Wow, itu luar biasa. Nah, luar biasa hari ini gitu ya, ini juga spill sedikit materi terkait dengan integrasi ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Betul. Dan kita kedatangan dua narasumber istimewa kita. Istimewa kenapa? Karena beliau-beliau ini adalah para punggawa untuk bisa menyongsong layanan integrasi transportasi yang semakin baik ya di Kota Bekasi pada khususnya gitu. Pertama kita perkenalkan dulu, ada siapa? Iya, baik di samping kanan dari Mbak Ning ini ada Bapak Permana. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Beliau ini dari mana? Dari Dishub Kota Dishub Bekasi. Kota Bekasi. Luar biasa, sudah jauh-jauh hadir. Puasa Bapak hari ini? Deket, insya Allah. Emang mau ngajakin buka puasa? Aduh, ini abis ini kita nggak buka puasa. Iya, ngabuburit namanya. Ngabuburit ya. Iya, betul. Nah, kemudian yang sangat luar biasa juga di samping kiri saya yang tidak kalah luar biasa gitu ya, yang punya gitu ya di tempat kita hari punya ini, Revo. malah. Iya, kita mau ngucapin selamat datang nggak enak ya. Iya. Selamat datang di acara kita, tapi kita Iya, tapi malah kita tamunya. gimana ya, betul. Iya. Ada Bapak Franky, selamat sore Bapak. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu ya. Kita sudah diterima dengan baik di sini, kemudian memberikan ruang dan waktu juga nih Pak untuk kita bisa sama-sama menyebarkan dan mengedukasi masyarakat terkait dengan layanan transportasi massal yang semakin terintegrasi di Kota Bekasi. Betul. Oke. Yuk kita langsung lanjut ngobrol kali ya. Kira-kira kita ngobrol-ngobrol santai sambil nunggu buka puasa ya. Beduk nggak bisa dideketin nih di Aduh, sini. bentuknya mungkin kita ikut jam Mekah ya. Oh iya, yuk di setel aja langsung. Oke, kita berbicara mengenai bis kita ya Bapak. Mungkin kita langsung ke Bapak Permana dulu terkait dengan bis kita yang baru saja launching yang kurang lebih sudah 17 hari gitu ya Bapak berjalan. Kita izin bertanya Bapak terkait dengan bagaimana sih animo gitu ya terkait dengan layanan bis kita yang sudah launching dari tanggal 3 Maret hingga hari ini tanggal 20 Maret gitu. Bagaimana animo dari masyarakat Bapak? Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, Kota Bekasi mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Perhubungan melalui program BTS, yang dimana di sini ada satu koridor Pida Sumarekon. Nah, yang pada saat itu diresmikan oleh Menteri Perhubungan yang letaknya ada di Sumarekon. Di sini sebenarnya banyak masyarakat yang berkeinginan bahwa seluruh aspek
kalau perlu ada. Hmm. Dari mana ada saja. Cuman kan kembali lagi, saya bilang kita tidak bisa langsung merumuskan 1, 2, 3, 4 sampai 10 koridor. Betul. Kan harus merevitalisasi angkutan umum. Ya toh, di sini seperti apa sih angkutan umumnya? Kan gitu. Kalau mungkin pada saat kita berbanding ke Solo kemarin itu, Solo enak, sepi kotanya. Iya. Kalau melihat kota metropolitan ya kota Bekasi. Dari mana saja datang. Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, semua campur aduk di sini. Ya toh, dari mulai Jawa Tengah dia lari ke sini. Tuh. Jadi kalau apalagi di sini pusat industrinya cukup banyak. Jalan Narogong itu yang sekarang dijadikan jalan untuk bis kita, jalurnya bis kita itu kan sekarang Jalan Narogong Siliwang ini. Nah itu memang jadi kendala ke kita itu karena bukannya sekarang ini, oh kok jamnya karet ya, tidak sesuai. Ya itu tadi, kadang kemacetan ya. Iya, Ya, oke. volume kendaraan kalau lagi sedang tinggi, kalau lagi sedang ramai, cukup lumayan. Apalagi di sana ya banyak industri, anak sekolah, ya toh. Di Kemang itu kan kalau sudah pagi itu, waduh, luar biasa itu panjangnya. Saya sendiri yang rumahnya, maaf, saya dengan poolnya Pida di Pida itu saya berdekatan cuma hanya kalau jalan kaki itu 5 menit sampai. Oh. Jadi naik bis Jangan-jangan kita Bapak juga dong. pengguna bis kita. Ya alhamdulillah, alhamdulillah saya coba sesekali untuk naik, coba karena dekat rumah. Iya. Saya memperkasai bahwa diri saya kok Harus itu jadi saya contoh ya. saya harus ikut gitu loh, andil di situ karena imbulnya di situ saya ada kan gitu. Mulai BTS-nya ada itu saya ya selalu mengikuti alurnya gitu. Oke. Sampai saya ingin coba saya naik. Kadang saya bawa keluarga, ayo kita naik tayo saya bilang. Naik, ayo. Nah, kalau misalnya masalah ini nih Pak, kan sudah terlihat nih ya seperti apa sih penumpang, fluktuasi penumpang gitu. Sejauh ini sebenarnya kalau menurut pandangan Bapak sendiri nih dari pandangan seorang Dinas Perhubungan Kota Bekasi, itu tuh kira-kira seperti apa sih animonya masyarakat gitu? Dilihat terlepas dari ada beberapa kendala iya. tadi ya yang sudah disebutkan. Iya. Nah, seperti apa sih Pak? Alhamdulillah sih bagus ya Mbak, karena kan ya itu tadi tidak semua orang yang bertempat tinggal di sana gitu. Iya, betul. Mungkin hanya dari sana saja yang menuju ke Summarecon. Banyak yang ya kan diangkut ya. Mulai dari Pida, Bantar Gebang, Cipendawa, Sawo itu kan berarti ya Rawalumbu sampai terakhir nanti mungkin di Rawapanjang. Orang wih senang sekali lah. Ya selama ini menikmati kendaraan yang di AC gratis mungkin ada di jam. Pada saat kalau saya itu Jumat, Sabtu, Minggu ya. Itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu animo masyarakat cukup ada. Saya pernah lihat karena keluar dari rumah hari Sabtu kok nggak salah. Siang, jam-jam 10-an. Itu saya ngeliat full bangku, hampir ada orang yang berdiri. Kan saya bingung, aduh. Wow, luar Sampai saya bilang, biasa wah ini ya. besok saya harus stop dulu deh, jangan ada yang berdiri saya bilang. Karena posisinya di sana di belakang ada bis, mungkin dia naiknya nggak di awal ya, nggak di poolnya atau nggak di tempatnya di Pida sana, mungkin naiknya di tengah gitu. Tiba-tiba ada yang berdiri, saya bilang kenapa harus berdiri? Sedangkan bis di sana masih ada, saya lihat di sana masih ada 2 bis lagi. Kenapa nggak mau tunggu? Oh ternyata, Pak saya rombongan loh Pak, kami pengen jalan-jalan ke. Oh gitu. Ya mencoba ya, mencoba Ini juga layanan bisa yang menjadi baru. wahana rekreasi juga ya Pak, berarti Betul. dari melihat cerita dari Bapak Permana yang mana menjadi keluarga mengajak anak Iya, iya. putrinya untuk Habis berwisata. enak ya, kan demikian mereka kapan lagi ada yang tidak dibebani oleh ongkos ya Pak, gratis lah gitu. Hiburan yang termurah dan gratis membawa keluarga gitu kan. Ayo ke sini. Loh kalau dia pulang pun dia tinggal naik pintu belakang, naik lagi sampai rumah dia. Kan gitu. Saya sih berpikir, malah kemarin saya berapresiasi, saya bilang terima kasih. Saya di bis menceritakan kami adalah salah satu. Saya salah satu ibaratnya yang dari awal ini ia merasa bahagia lah. Kalau itu tidak ada peminatnya kan sedih, Iya. kan gitu. Ketika ini berjalan, kami justru malah bahagia Pak dan Bu, dengan bapak-bapak dan ibu-ibu lebih mengenal lagi bis kita, Iya. lebih banyak lagi. Pak, bagaimana dengan next berikutnya ini? Dia bilang, apakah kami nanti dikenakan biaya seperti apa? Mungkin nanti Bu ya. Saya bilang kita sekarang ini nikmati yang sudah diberikan oleh pemerintah itu, yang sudah digratiskan, nikmati saja dulu. Sampai bulan apa? Oh banyak, sampai bulan
antara September, saudara. Itu September sampai September. Namun nanti ke depannya ini kan baru sosial saja. Betul. Yang penting ada daya tarik orang untuk Keinginan naik, gitu ya. keinginan gitu loh. Untuk naik, bahwasanya kami punya, seharusnya kami bangga, ibu bangga. Saya punya bis, layanan masyarakat. Ibu nggak perlu lagi pesen Grab, ibu nggak perlu lagi macet, betul. Ya kan, volume kendaraan itu tidak sama. Terkadang harinya, ada saja yang lagi sepi. Buktinya Sabtu Minggu kalau lagi memang tidak ada kendaraan yang besar-besar lewat, mereka fine saja. Justru dengan pada saat pemberangkatan si cekernya pas gitu. Jadi ritasenya pas gitu kan. Dari dia sampai, cuma mungkin memang banyak kekurangan kami dalam hal ini, belum terbangun satu sistem ya. Yang dimana banyak masyarakat menginginkan kapan terbangunnya halte tersebut, shelternya kapan kan gitu. Pak, kami harus tunggu di mana? Sementara kami sama tempat ini kami belum tahu titik pemberhentiannya sampai di mana. Ya kan, kalau melihat dari yang ada sekarang Pak, mungkin sudah melihat sering lewat sini, di sini. Bagi mahasiswa yang di Trisakti itu mereka sudah paham. Dan supir pun sudah mengerti, Pak, Trisakti ya, dia udah paham. Pak, ini ya, di kecamatan ya, dia udah paham. Pak, Bantar Gebang, dan itu pun mereka sudah saling mengerti. Cuman sekarang ini makin banyak masyarakat yang belum tahu, karena mungkin sosialisasi itu belum maksimal. Kami Gitu sadar ya. itu. Cuman kami berupaya untuk kedepannya bagaimana caranya tetap terus mensosialisasikan kepada 12 kecamatan. Kami mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa kami juga mandiri. Adapun nanti di kemudian hari Kementerian Perhubungan memberikan kami tambahan koridor, ya syukur alhamdulillah nih. Ya, mudah-mudahan Banding bisa. Saya langsung nengok ke kiri saya. Lirik gitu. Siapa yang bicara? Gini ya. Mana lagi nih? Karena kemarin pada saat kita launching, itu masyarakat terutama nggak di Bantar Gebang saja, ada yang di Bekasi Selatan. Mereka menginginkan, Pak, bisa nggak sih ke Sumber Arta? Pak, bisa nggak sih dari Sumarekon itu adanya, atau dari mana ke arah Sumber Arta? Kami di sana juga banyak Pak, Oke, kita tahan dulu nih masalah next koridor gitu Siap. ya. Nah, yang terpenting sebenarnya tadi itu ya, layanan transportasi bis kita ini kan sudah semakin terintegrasi. Artinya tadi Betul. sudah ada LRT Jabodebek, kemudian dihubungkan oleh Revo. Nah, sebenarnya peran Revo dari pihak swasta ini juga sangat amat penting loh. Betul. Gitu. Jadi kita mungkin juga tidak akan bisa menimbulkan demand gitu ya, kalau Ya. misalnya tidak ada tarikan-tarikan begitu Betul. ya dari pihak swasta, kemudian dari penyedia swasta gitu ya. Jadi memang sebenarnya peran swasta ini sangat penting. Nah, sebenarnya kita boleh tanya lebih dalam ya ke Pak Franky nih, sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebenarnya kayak apa sih Pak nih, upaya-upaya apa saja yang sudah diberikan oleh pihak Revo terkait dengan pelaksanaan dari penyediaan layanan bis kita ini yang sudah terintegrasi dengan LRT gitu Pak? Kami melihatnya itu jangka panjang ya. Pertama yang kami pikirkan adalah bagaimana memfasilitasi masyarakat mobilisasi dari selatan ke utara. Yang 4 tahun yang lalu itu terputus atau terpotong oleh jalan tol. Sehingga banyak sekali masyarakat yang memohon kepada kami, dikasih ada satu koneksi gitu. Nah, aspirasi itu kami sampaikan ke pemerintah kota. Nah, alhamdulillah pemerintah kota merespon positif, sehingga terjadilah jembatan itu. Nah, dengan jembatan ini mengkoneksi antara stasiun LRT Bekasi Barat dengan ke selatan, gitu, ke selatan. Ini sebenarnya tidak langsung juga ke mall sebenarnya. Sebenarnya apa yang kita duduk sekarang itu yang namanya transit area transit. Jadi tidak harus pengguna LRT itu masuk, tidak. Jadi ada pilihan. Memang itu kami tidak bermaksud untuk memaksa. Pilihannya adalah silahkan kalau misalnya mau lanjut ke Pekayon, ke selatan, atau ke Vida, atau kemanapun. Ya. Jadi itu tahap pertama adalah membangun jembatan, gitu. Jembatan penghubung untuk
merespon memfasilitasi masyarakat. Ternyata pada tanggal 3 Maret yang lalu ada pula satu lagi yang namanya bis kita. Waduh, ini makin lengkap saja. Seneng nih. dong ya Pak ya. Makin lengkap untuk masyarakat Bekasi, juga makin lengkap untuk Mall Revo itu. Nah, tentu ini kan sebenarnya kalau kita bicara kerangka besarnya adalah integrasi, Pak. Integrasi antara bis dan LRT integrasi. Nah, harapannya setelah integrasi tentu adanya konektivitas yang baik, gitu loh, konektivitas. Kami mencoba untuk menyempurnakan apa-apa yang ada dan yang akan ada. Seperti di bis kita, sekarang mungkin masyarakat masih kepanasan atau apa, ya kami pikirkan itu semuanya. Kami akan mencari caranya bagaimana supaya masyarakat itu lebih diwongke lah gitu loh, ya, supaya lebih nyaman. Iya. Ya. Betul Pak, memang konektivitas itu sangat amat penting ya Pak ya untuk mendukung kelancaran bermobilisasi terutama para pengguna angkutan umum massal. Nah sebetulnya bentuknya seperti apa sih tadi Pak penyediaan untuk mengintegrasikan si bis kita ini? Jadi penumpang ketika sudah mengakses LRT kemudian masuk ke area Revo terus di mana diintegrasikan di bis kitanya Pak? Mungkin boleh diceritain tuh Pak. Jadi kalau bicara konektivitas, pengguna LRT begitu turun dari stasiun melewati jembatan, kita sebutnya Skybridge, kemudian memasuki satu ruangan lah ya, ruangan yang ber-AC, cukup teduh, cukup nyaman. Kemudian belok sedikit, diarahkan kemudian turun ke bawah, dan ada koridornya, semuanya tuh tidak kehujanan, tercover, ada shelternya. Nah itu kami ingin sekali, bukan hanya ingin sekali memanjakan lah ya, memanjakan penumpang itu, membuat nyaman gitu, supaya benar-benar konektivitas dan integrasi itu dirasakan, bukan hanya lip service, tapi ini kita betul-betul nyatakan, kita wujudkan gitu. Sehingga konektivitas itu dan integrasi itu memang nyata terjadi di Revo ini. Ini menarik tadi berkaitan mengenai Skybridge ini yang sudah bisa dikatakan sebagai ikon ya Bapak, ikon dari Revo Mall yang benar-benar kayak orang pasti kalau lewat sini pasti foto Bapak, saya ngelihat pasti entah itu selfie atau entah dia posting dimanapun pasti foto. Kemudian ini juga Skybridge-nya itu pun juga istilahnya fasilitasi dengan sangat baik, mulai dari pelayanan, ada satpam di belakang kita ini yang selalu mengecek barang dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini menjadi mungkin juga istilahnya menjadi kontribusi yang besar gitu ya dari Revo Mall untuk mendukung adanya integrasi di Kota Bekasi seperti itu. Nah ini mungkin juga menarik Bapak ketika ini kan untuk LRT sudah investasi sebesar ini gitu ya. Untuk kedepannya apakah ada investasi lebih lanjut gitu untuk mendukung bis kita atau seperti apa tenangan kedepannya? Ya, jadi yang seperti tadi saya sampaikan, kami bertahap. Oke. Pertama adalah jembatan, kemudian kedua adalah bis kita. Berikutnya memang kami berkeinginan supaya pengguna LRT atau pengguna bis kita ini bisa mendapatkan tempat kendaraan pribadinya yang aman dan baiklah begitu. Kami akan menyediakan itu. Kami akan menyediakan yang disebutnya park and ride. Park and ride. Ya. Itu kami akan segera wujudkan itu. Ya tentu tidak lepas dari dukungan dari pemerintah kota. Ya. Bocoran Pak itu di kapan Pak kira-kira? Siapa tahu anak kota kan iya, masih udah mungkin kepo Bapak. Begitu kami dapat sign dari pemerintah kota, go, kami akan go. Begitu. Jadi kami statusnya menunggu kalau seandainya pemerintah, karena kami juga tidak ingin kemajon lah istilahnya.
mendahului. Iya. Kami ingin melakukan segala sesuatunya berdasarkan aturan. Kalau misalnya sudah ada dasar aturannya, kami go. Gitu. Berarti tadi itu satu Pak ya, park and ride ya. Park and ride yang Next terakhir, ada kemudian bis kita, dan yang diawali dengan LRT, Skybridge. Jembatan itu. Skybridge. Skybridge. Iya. Ini emang nggak British ya. Oh yes. Dibacanya jangan Jadi- sampai Jadi muncrat. Skybridge itu memang kami inisiasi, kemudian kami desain, bangun, danai. Setelah selesai semuanya, setelah cantik, kami serahkan menjadi aset. Pemkot ya Pak ya. Jadi Oh. hibah sifatnya, hibah. Ini kan dihibahkan berarti yang termasuk pada area publik itu mana saja? Apakah Skybridge-nya saja atau Skybridge termasuk segala peralatannya, termasuk eskalator? eskalatornya, ya. Dan eskalator itu mereknya juga bukan merek kaleng-kaleng. Iya. Itu buatan Eropa itu. Oh, Ya. oke. Kalau seumpamanya Mbak, Pak terkait dengan akses itu, Ya. apakah ada batasan waktu akses untuk masyarakat untuk menaiki LRT itu atau ada jam buka tutupnya kah, atau seperti apa itu? Jadi kami ingin karena dasarnya ingin mengakomodasi pemakai LRT, kami mengikuti jadwalnya LRT. Oke. LRT buka, kami buka. LRT tutup, kami tutup, begitu. Oh, oke, Ditambah oke. dengan bis kita juga sama ya Pak ya, hampir sama layanannya ya, jam 5 sampai dengan Jam jam 5 aja, sampai jam 9 11. itu sudah buka juga ya Pak ya. Berarti kalau subuh-subuh masyarakat Bekasi udah mau naik bis kita dan lanjut ke LRT ini sudah buka ya Sudah, Bapak? Akses sudah. publiknya sudah siap Walaupun untuk mall digunakan. belum buka, pintu gerbang jembatan sudah buka Oh, oke, Iya. oke. dan sudah bisa memparkir atau menitip mobil di Di Revo. Revo. Oke. Jadi udah Anda habis. tidak ada alasan ya Pak ya. Tidak ada alasan telat untuk tidak ya. menggunakan Oh, angkutan kirain- umum ya. Kirain telat loh. Bapak tidak boleh telat berarti karena semua layanannya sudah terintegrasi. Terintegrasi Iya, iya. gitu ya. Dari selatan ke utara semuanya terintegrasi dengan bis Betul, kita. betul. Ya, Nah, ini betul. kan tadi bicara sudah disediakannya integrasi, kemudian layanan yang semakin menunjang konektivitas. Sebenarnya berapa sih Pak jumlah, mungkin bisa dikasih bocorannya jumlah penumpang yang sudah menaiki bis kita, kemudian disandingkan dengan pengguna Skybridge gitu. Sejak mungkin tanggal apakah- 3 ya? Iya. Oh. Mungkin apakah Monggo, ada Pak. Nah, oh ya. Ya, kalau melihat dari tanggal 3 itu ya, cukup lumayan fantastis ya. Yang kemarin dilaporkan juga sama Pak Paul, itu kan ya angkanya cukup lumayan. Dari grup ini itu satu hari aja ya mendekati hampir 1.000 penumpang per hari. Per hari ya. Berarti kalau 1.000 penumpang per hari itu kita bisa mengalokasikan 1 minggu itu berarti itu kalau cuma kan kalau kita melihat dari hari-hari libur ya, apalagi sekarang bis kita ini banyak digemari oleh anak-anak. Ayo ngabuburit Betul. pakai bis kita. Jalannya gratis kan? Iya, Oh, masih jalan. gratis ya Pak. Jalan sekali. Jadi alhamdulillahnya pas kemarin tuh kita lihat perkembangan yang ada di layanan ini, alhamdulillah. Jadi saya mulai kemarin saya ngitung 1.000 itu udah hampir 1 bulan nih, hampir mendekati nih. Set. Oh berarti kemarin yang saya nggak sangka ya. Saya duduk nih Mbak, duduk di PIDA itu, saya duduk di terakhir itu. ngapain tuh Pak? Yang cari tahu lah. Oh, sama kirain saya. jualan debot. Nungguin. Jadi pas aku lihat pertama bis pertama itu duduk sekitar 15. Oh 15. Naik di situ 15 nih. Oke. 15. Jalan. Aku tanya nih, Mas, yang tadi kira-kira kalau sekarang 15, seharusnya berapa? Wah, lebih banyak Pak. Makanya dia tuh di timetable-nya itu dorong. Masuk. Jadi sistem dorongnya cepat itu. Tek, jalan. Headway-nya Tek, nggak headway-nya lama-lama nggak lama. ya. Oh. Gitu. Dorong. Saya bilang, waduh. Padahal kalau ketika ketemu di tengah jalan tuh nggak aneh kalau ada 3 bis, 4 bis itu. Karena mungkin animo masyarakat
ketika melihat layanan tersebut, ayo naik LRT. Sampai tetangga saya nanya itu, tetangga, Pak, naik mobil itu bayar nggak sih? Ya enggak Bu, saya bilang enggak, soalnya kita takutnya mahal. Tapi enggak, Ibu coba dulu. Kalau Ibu diminta, Ibu ngomong saya kembalikan uang Ibu. Pakai Ini apa, masih Pak? layanan gratis oleh pemerintah. Berarti dengan Oke. melihat traffic nih Pak ya selama perharian bisa sampai 1.000 ini, seberapa besar sih Pak rasa optimis dari Dishub Kota Bekasi untuk mencapai target gitu ya untuk selama 1 bulan gitu? Kalau optimis tetap optimis. Optimis. Kita Optimis ya. Kita karena ini biar bagaimanapun amanah dari pemerintah. Betul. Dan Kita sebenarnya harus- banyak peran ya dari semua sektor Ya. ya. Artinya tidak hanya Dinas Perhubungan aja yang Betul. mensosialisasikan. Nah, sebenarnya juga banyak pihak-pihak lain yang ikut berkontribusi gitu ya Betul. di sini. Jadi Dan kita juga harus berterima kasih kepada pihak Repo. betul. Ini adalah salah satu destinasi. Iya. Jadi sekarang ini destinasi untuk orang mau lihat LRT, orang bukan hanya di LRT Jatimulya saja ya. Orang yang rumah dekat sini, ini jadikan destinasi buat mereka. Karena apa? Orang nggak pernah lihat naik LRT itu jarang. Terus dijadikan sekarang ini menjadi destinasi warga masyarakat Kota Bekasi untuk berjalan ke layanan integrasinya cukup lumayan gitu, cepat sekali gitu. Orang jalan datang naik bis sampai Repo, dianterin naik lagi. Jadi orang enak lah, kayaknya enak loh Pak. Dan sekarang ini mereka menginginkan kalau bisa banyak Pak. Saya bilang ntar dulu Bu, sabar. Sabar, BTS-nya itu nggak langsung, oh bos minta dong dapat lagi gitu. Enggak, justru yang mereka tuh berkeinginan, Pak kenapa sih kita nggak bisa sampai sana, Pak kenapa sih kita nggak mampu. Banyak warga selatan, banyak warga barat yang ingin sama kami juga pengen punya bis seperti itu, layanan bis. Ya kan insya Allah berdoa saja. Kami akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya Kota Bekasi mendapatkan lagi BTS dari kementerian. Iya, menarik ya. Banding ya. Menarik ya menambah koridor-koridor Iya, layanan ya. Nah harus sebenarnya kenapa kita hanya menyerahkan atau memberikan sistem layanan dengan skema BTS ini hanya satu koridor, karena memang banyak hal-hal yang harus diperhatikan ya Pak ya. Kita dari Kementerian Perhubungan juga perlu mempertimbangkan banyak hal begitu. Nah penyemarataan di kota-kota lain di Jabodetabek juga perlu dipertimbangkan gitu. Artinya masih banyak juga kota-kota lain di Jabodetabek yang belum terlayani dengan bis kita gitu. Nah ini harapannya semua nantinya Jabodetabek itu terintegrasi antara bis kita di Bogor nantinya bisa ke arah Depok, kemudian menyambung juga nanti di Bekasi gitu. Semuanya nantinya akan diharapkan ada terintegrasi gitu. Nah mungkin hal yang perlu kita ketahui bersama nih, ini kan sebagai media untuk bersosialisasi juga ya seperti ini. Sebenarnya dari pihak Dinas Perhubungan Kota Bekasi sudah melakukan apa sih gitu loh untuk bisa sama-sama mensosialisasikan program ini gitu. Nah ini kita perlu tanya juga nih, siapa tahu ternyata dia lebih gahar loh dari kita gitu kan. Nah, boleh dong Pak diceritain biar teman-teman juga tahu gitu. Terima kasih. Jadi kami berkoordinasi dengan pihak Humas ya, Humas Pemerintah Kota Bekasi, Unit Reaksi Cepat Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Kami pimpinan kami menyuruhkan kepada seluruh petugas yang ada akan selalu setiap hari mensosialisasikan kepada masyarakat, termasuk di Car Free Day. Gitu loh. Kita mensosialisasikan bahwa ayo loh bahwa ini loh warga Bekasi, kita tuh punya layanan gitu. Kita ada koridor baru nih. Ayo semangat. Biar nanti kedepannya mungkin dengan animo masyarakat yang cukup besar, jadi kita mudah-mudahan ada penambahan dari pemerintah pusat untuk bisa menambahkan koridor baru. Kami selalu, dan itu arahan pimpinan, selalu bilang, ayo sosialisasikan kepada masyarakat bahwa bis kita itu bisa mencakup kemana saja. Alhamdulillahnya dengan animo masyarakat kemarin, mereka malah bertim, Pak, malah banyak yang bilang kan, tadi saya omongin tadi, Pak, gimana kalau tempat kami bisa di, bahkan ada juga yang dari Bantar Gebang, Pak, kalau kami jauh dari ke Repo, bisa nggak sih kami yang ke LRT Jatimulya? Kami di sini warga kami, Pak, ada sekitar 900 orang pekerja yang melalui LRT Jatimulya. Apakah bisa? Kami sudah waktu itu sounding di Solo, bisa saja, namun kan perlu rerouting kendaraan yang angkotnya itu memang di situ ada angkot yang jurusannya ke sana. Cuman kan sekarang ini masih tahap pengkajian ulang karena
walaupun animo masyarakat di sini cukup luas, cukup banyak, tapi kan kami juga harus melihat juga sektor yang ada gitu. Dan kami juga tetap masih melihat bahwasanya ini loh jadi subjeknya kami. Kami harus tetap mensosialisasikan, dan kami juga berharap kan, bagaimana sih mudah-mudahan Banding bisa nih, bisikin nih sama kabar Pak itu. Bekasi satu lagi Pak. Tetap ya 2 iklannya ya. lagi, 3 lagi. Bekasi Barat. Kemudian dari Bekasi Barat pakai bis kita sampailah ke Bantar Gebang. Ya, sebenarnya kan Itu yang namanya konektivitas. ya. Cuma ya itu masyarakat Pak ya. Ya. Terkadang ada yang pengennya itu mereka berkeinginan Direct. Direct saja. Cuma Pak, di warga kami Pak, klaster khususnya di klaster ini nih kan gitu kan, kemarin dari pihak pengembang ada nih Pak, klaster kami seluruhnya pekerja, tapi arahnya di sana di LRT. Ya. Bisa nggak sih Pak dari ini gitu? Saya bilang cuma kan ini prosesnya cukup panjang, Ya. yang dimana memang jangan melihat demand-nya di situ saja, cuma ketika nanti yang dari sana ke sini tuh seperti apa, Ya. kan begitu. Jadi jangan datang cuma hanya antar terus pulang kosong, kan buat apa? Ya. Ya nggak? Kita nyari dimensinya itu yang harus ketika konektivitas masuk ke sini ada, pulang juga ada. Ya. Kan nggak mungkin kita nunggu 1 jam atau 15 menit atau Betul, berapa, seperti itu. Kami pengen sih semuanya di Kota Bekasi terlayani oleh bis Bis kita. kita. Aminkan Ya. bersama. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Oke, next sebenarnya banyak kendala nih Pak yang ditemui di lapangan, banyak masukan juga dan tanggapan gitu ya, Ya. dari pengguna bis kita itu sendiri. Nah mungkin bisa di-share Kak Uut nih, kayaknya ada banyak Apa masukan tuh? di IG Betul, kita betul, ya. betul. Itu kayak mungkin kayak ada beberapa yang menanyakan kenapa tidak berhenti di bus stop tertentu. Boleh Kak di-share Betul, betul. biar teman-teman kita di IG nih pada paham gitu ya. Iya. Oke. Jadi ini juga podcast ini itu juga untuk memfasilitasi anak kota semuanya tentunya untuk bertanya gitu ya dengan pihak-pihak terkait gitu ya, yang nanti kita undang dalam podcast selanjutnya gitu. Nah seperti hari ini gitu ya, ini tuh kemarin cukup rame ya Mbak postingan kita, di salah satu postingan kita untuk anak kota bertanya terkait dengan fasilitas, kemudian kritik dan saran juga untuk layanan dari bis kita Trans Bekasi Patriot ini Bapak. Yang pertama nih Bapak, ini ada pertanyaan menarik gitu ya dari anak kota @Jones_Hamada Bapak, terkait dengan jam keberangkatan. Nah ini kan ada keluhan kalau seumpama dari jadwal yang kita share gitu kepada masyarakat kan jam terakhir itu tuh ada di jam 9 gitu. Tapi ini itu jam 7 itu udah nggak ada trip Bapak. Ini mungkin bisa dijelaskan Bapak, apakah itu kendala yang sudah sempat terdengar dari Dinas Perhubungan atau bagaimana Bapak? Baik. Saya juga kayaknya seperti baru dengar ya. Ada keluhan masyarakat terkait masalah jam kendaraan. Jadi mungkin hanya faktor, kalau kalian lihat ya, kadang saya pulang malam tuh jam 8 masih ada kok. Jam 8, setengah 9 tuh kalau pulang dari kantor itu masih ada kendaraan yang lalu lalang. Untuk bis kita khususnya ya, masih ada. Mungkin apa tripnya itu berbarengan ketika sudah layanan yang mengarah. Mungkin Ya. misalnya ya, mungkin itu dari Sumarekon, Ya. kemudian dia mengarah ke Pija. Biasanya Ternyata kan itu ada yang- trip ya. Iya, ada yang mungkin dari Yang sini terakhir gitu saya ngejar waktu ke sana itu seperti apa. Mungkin kan jeda waktunya, kalau melihat waktu 1 jam. Kalau saya dari jam 8 berarti sampai sana bisa jam 9 atau jam setengah 10 malam. Kan begitu. Nah, mungkin yang masyarakat tidak mengerti kan, ya sebelumnya kami mohon maaf mungkin atas ketidaknyamanan. Mungkin ini next ke depannya kami akan coba perbarui lagi. Kami akan panggil pihak yang terkait untuk bagaimana caranya bahwa jam layanan itu harus tepat waktu. Dan pastinya kalau hal-hal seperti ini memang sudah dimonitor secara IT ya, memang sudah ada Ya. Layanan yang Betul, dari tim memang IT bisa. maupun MP-nya ya. betul, yang bisa melihat sejauh mana sih Ya. trip atau Tripnya nih, tripnya itu sudah di berapa mana, betul. berapa menit sekali dia sudah sampaikan gitu.
Oke, jadi mungkin di nextnya ke depan anak menjadi kota nggak evaluasi usah. ya. Betul, Ya. anak kota Karena semoga ini nggak memang khawatir. bahasan terkait dengan jam operasional ini cukup kencang Pak kemarin kritikannya. Jadi kita juga makanya kita hadirkan pertanyaan tersebut kepada Bapak Permana ini juga karena memang ada banyak mungkin kritikan gitu ya terkait dengan layanan operasional dari bis kita gitu. Nah itu tadi ya anak kota mungkin ke depannya akan menjadi evaluasi gitu ya dari dinas perhubungan dari Kota Bekasi Siap. gitu. Iya. Ada Kemudian, juga nih selanjutnya dari, Mbak Ning. Iya, dari Ed Satria Nirvandi ya. Mohon agar disediakan parkir menginap gitu di area Pasar Alam dekatnya Bapak. Oh, di Tuh Pida ya? kan, Pida. Untuk kami kerja naik LRT dan berangkat naik kuatu makin mantep ya kalau nantinya udah ada area parkir Area di parkir. Pasar Yang bisa Alam menginap Pida. apalagi ya. Betul. Kemudian nanti disupport juga dari Pak Franky nih gitu. Nantinya akan disiapkan begitu ya. Nah, itu seperti apa tuh Pak di Pasar Alam bagaimana tuh Pak? jadi gini, sebenarnya sih kan kalau kita melihat memang di sini ada security ya. Cuman kan namanya di Pasar Alam itu kalau kita melihat dari jam 10 saja sepi. Namanya perumahan Pak ya. Di perumahan yang akses pintu masuknya ada dua arah. Yang arah pertama dari Pida di dalam keluar, dan satu lagi arah yang kedua dari Pida yang ke dalam itu tembus ke jalan Benda. Dan itu perkampungan Pak. Jadi mungkin kalau nanti itu bisa saja ya nanti gimana caranya dari pihak bis kita kepada pihak pengembang bisa mungkin ya untuk mencari parkingnya seperti apa, kan mungkin dulu ada nih tanah kosong di belakang bekas taruh Transpatriot yang dulu mungkin bisa saja, cuma kan kalau melihat sekarang ini dari segi parkingnya belum ada ya. Cuma kalau mungkin tempat dulu penyimpanan bis yang Transpatriot dulu itu ada di belakang ruko itu, saya pernah lihat ya cukup bisa naruh 24 sampai 30 bis itu bisa. Tapi kan mungkin sekarang saya nggak tahu karena kepemilikan lahan tersebut itu punya siapa. Mungkin harus ada MOU lagi ya seperti apa mungkin. Dan itu juga sangat beresiko karena kan penitipan kendaraan seseorang itu kita harus jelas gitu. Takutnya main titip aja nggak tahu besok tiba-tiba ntar saya pulang Pak motor saya hilang, saya tanggung jawab ini kita bingung. Siapa yang mau tanggung jawab Pak? Sementara layanan tersebut kan cuma sampai jam 9 ya, tidak operasional yang 1 kali 24 jam itu tidak. Kalau mungkin yang kayak 1 kali 24 jam mungkin ya mungkin bisa. Tapi kalau yang seperti ini ya mungkin dari pihak pengembang juga dan pihak bikin juga kali sih. Tapi pastinya di sub Ya, ada program kita lah akan ya memperoleh untuk seperti itu. mengkomunikasikan. Ya, kita komunikasikan supaya ini loh pihak PIDA, bis kita duduk bareng bisa nggak nih kita on progress kan gitu. Oke, jadi teman-teman anak kota nggak usah khawatir lagi ya Betul. bahwa nantinya akan ada penyediaan parkir Parkir, begitu ya amin. di area Pasar Alam Vida gitu. Ya. Oke, mungkin ada lagi nggak Kak? Mungkin ini ada sedikit kritik Bapak ya dari @menggabut_mp5 nih Bapak ya. Tolong semua unit ditambahkan tombol stop buat penumpang min gitu kan, karena kadang bisnya nggak berhenti kalau nggak ada penumpang di halte. Kalau berhenti juga pintu belakang nggak dibuka karena driver nggak tahu ada yang mau turun gitu. Cuma beberapa unit doang yang punya bus stop button gitu. Nah, ini masih dalam proses selalu dievaluasi kah untuk setiap unitnya atau seperti apa nih Bapak Parman? Baik, jadi gini, yang namanya baru ya, mungkin baru. Sesuatu hal yang baru itu kan bukan berarti langsung itu sempurna, kan gitu. Bisa saja ada sedikit goresan atau seperti apa. Kami berterima kasih dengan adanya input dari masyarakat, ya. Kami akan selalu berbenah. Dalam hari kami sebagai monitoring pelaksanaan, kami akan coba nanti panggil pihak-pihak terkait untuk agar apa yang menjadi reduksi kepada teman-teman kami bisa sampaikan, kan gitu. Kami akan terus berbenah diri, mungkin juga bis kita akan selalu berbenah diri untuk next ke depannya seperti apa yang diminta oleh masyarakat sesuai dengan apa yang diminta gitu. Dan mudah-mudahan ya namanya supir kan ketakutannya karena mungkin pengalaman ya. Saya buka, ketika yang saya buka itu orang bukan, maaf ya, orang yang ya maaf mau berbuat jahat itu kan kalau udah sepi pas otomatis kan harus di depan. Kalau di belakang yang dia takutkan itu kan orang berbuat jahat kan gitu. Meskipun kameranya ada,
tapi kan seorang pengemudi itu punya naluri ya. Dia saya bawa penumpang ini yang saya bawanya orang. Saya harus menjaga keselamatan mereka juga kan. Itu kan dia harus melihat seperti itu. Mungkin SOP-nya sudah diterapkan oleh pihak mereka, kita tidak tahu. Oke. Kan seperti itu. Siap-siap. Ya, push button itu ya. Betul. Berarti pada intinya dari semua kritik yang sudah disampaikan tadi Mbak Ning, mungkin ini juga menjadi evaluasi ke depannya karena memang belum ada Betul. 1 bulan ya Ya. Bapak. Ini juga nanti akan selalu disempurnakan Terus. untuk bulan selanjutnya, Betul. bulan-bulan atau mungkin tahun-tahun berikutnya dan seterusnya. Ini juga menjadi untuk menghadirkan layanan bis kita yang lebih sempurna Ya. ke depannya untuk Amin. masyarakat Bekasi Ya, ya. seperti itu. Iya, kami juga berharap ya sebenarnya anak kota bahwa dengan hadirnya layanan bis kita ini nantinya akan bisa mengintegrasikan antara LRT kemudian pengguna dari bis kita itu sendiri yang cukup nantinya menghubungkan ke beberapa titik di kota Bekasi. Nah, mungkin kira-kira nih Pak, ada nggak sih Pak Franky ke depannya program-program lain yang nantinya akan digaungkan kepada masyarakat gitu untuk lebih memanfaatkan keberadaan tadinya LRT kemudian bis kita yang juga sudah mensupport. Apakah nantinya akan ada lapangan untuk bisa naik turun helikopter mungkin ya? Kan ini suatu ide yang bisa bisa disupport untuk para kaum pengguna yang dengan kelas atas gitu mungkin ya. Ya mungkin ide-ide yang seperti itu Pak, apakah bisa diceritakan sedikit Ya, Pak? yang paling Kedepannya kayak dekat gimana? adalah Park and Ride itu. Karena Park and Ride itu merupakan saya lihat kebutuhan. Ya, betul. Di mana istilahnya banyak masyarakat Bekasi yang Butuh. memparkirkan mobilnya di lahan kami, kemudian bekerja di Luar. katakanlah Jakarta dengan naik LRT begitu. Sehingga pakai night itu saya melihatnya adalah kebutuhan mendesak. Betul. Ya. Ya. Hanya satu, kami menunggu gong dari pemerintah. Yang berikutnya ya masih ada beberapa, namun kami harus juga realistik dari pendanaan maupun Secara finansial, sikon-sikon yang lain begitu. Jadi kami melakukan adjustment Oke. berikutnya. Oke, baik. Pastinya semua layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, kemudian juga para operator dapat bermanfaat buat anak kota Bekasi pada khususnya ya. Dan kami berharap semuanya bisa menggunakan layanan ini gitu, jangan sampai ketinggalan karena memang juga masih gratis ya sampai Ya. beberapa waktu ke depan gitu. Ya. Dan diharapkan ini bisa lebih maksimal. Even itu posisinya sekarang sudah cukup bagus ya Pak Permana ya, sudah cukup banyak penggunanya, tapi kami berharap bahwa Ini terus meningkat ya Mbak. betul meningkat dan bisa dimanfaatkan dengan maksimal begitu. Nah mungkin apakah ada pesan buat anak kota nih untuk memanfaatkan layanan bis kita? Apakah mungkin yuk sama-sama kita mau ngabuburit juga gitu ya naik bis kita kan mungkin ada Mungkin program kan? momentumnya juga pas banget buat ngabuburit bukber sama teman SD, SMP, SMA, pakainya bis kita mungkin Bapak. Ya baik, ini Pesan singkat aja Pak pesan buat saya kepada elemen masyarakat maupun teman-teman yang di sini, pada prinsipnya ayolah Mm-mm. manfaatkan, ya kan, apa yang sudah diberikan oleh pemerintah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena biar bagaimanapun ketika layanan itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, percuma pemerintah mau. Cukup sayang sekali, ya kan, layanan baik, ya kan, apapun kita misal, ya walaupun di awal ini masih banyak kekurangan, namun kami tidak lepas dari itu, kami akan selalu berbenah diri, kami akan selalu berinovasi bagaimana caranya apapun yang diminta oleh masyarakat, kami akan berbenah. Luar Kami biasa siap ya. menerima dikritik apapun itu wajar. Iya. Karena layanan ini baru, kami terus minta apa yang menjadi buat kami itu maju, apa yang buat kami ini dengan apalagi Repo selaku ya ibaratnya destinasi kami juga yang di sini, ya toh salah satu destinasi kami. Karena orang berkata, Pak, aku jauh lewat sana, aku pengen yang di Repo. Nah itu satu kali ini adalah destinasi kami gitu Pak. Akhirnya yang masyarakat tuh menjadikan ikon, ini loh, setiap Sabtu dan Minggu kami akan naik sini. Bagi teman-teman, ya monggo, ayo silakan. Ya kan, mau teman-teman ingin ketemu barengan teman-teman yang lain, ngabuburit dengan saudara-saudara ataupun dengan keluarga,
ataupun dengan teman-teman mantan sekolah, mantan pacar, monggo silakan. Bahaya ya. Waduh, bukber sama mantan Kita pacar di sini agak. aja. Ketemuannya di bis kita. Waduh, meeting point Namanya ya Pak bener bis sih, kita. namanya bener bis kita bukan bis aku atau Aduh. Soalnya juga terikat ya. Kalau Iya. teman- kalau iya kalau cuma hanya bis kamu, aku gak ikut dong. Iya. Waduh. Kalau bis kita, kamu dan aku satu di sini. Iya ya. Bis Oke. kita untuk kita semua. Iya. Nah mungkin kalau tadi itu dari pandangan Dinas Perhubungan ya, untuk Pak Franky sendiri kira-kira seperti apa nih Pak pesan untuk pengguna transportasi umum massal di Kota Bekasi gitu untuk memanfaatkan layanan yang sudah ada? Ini kita bicara transportasi ya. Jadi saya melihatnya dengan kacamata yang sangat optimis dan gembira. Karena ini pengalaman pribadi saya hari ini. Rekan saya mengajak ketemu di sini jam sekian. Nah, rekan saya berangkat lebih awal dengan kendaraan pribadi. Saya bilang, ya silahkan jalan aja. Saya akan naik kendaraan publik. Saya naik LRT. Wow. Lebih lambat dari rekan saya Cepet itu. kayaknya juga ya Pak ya. Taunya saya lebih cepat tiba. Teman saya tunggu-tunggu mungkin hampir 1 jam baru muncul. Jadi selisih waktu itu saya lebih lambat berangkat, lebih cepat tiba. Sedangkan rekan saya itu lebih pagi berangkatnya, lebih lama tibanya. Selisihnya 1 jam. Wow. Jadi ini harus menjadikan harus disimak ya. Lebih cepat, lebih tepat waktu, lebih hemat biaya. Dan ini kalau semua kita memakai atau mayoritas masyarakat kita ini memakai transportasi umum, saya rasa ini akan menjadi suatu yang namanya budaya baru, Pak. Budaya baru. Budaya baru. Apa yang dimaksud dengan budaya baru? Tepat waktu, kemudian menghargai. Kalau misalnya kita di dalam LRT kan harus tidak boleh buang sampah sembarangan dong. Itu disiplin jadi ya, budaya disiplin. Ya. Ini kalau saya tarik agak panjang, ini suatu budaya baru untuk masyarakat kita. Ajakan Pak boleh ke teman-teman anak kota Bekasi di sini yang Ya. sudah tersedia nih layanannya. Jadi Ya. apa Ya. kira-kira ajakannya? Jadi saya ingin mengajak, karena ini pengalaman pribadi saya, pakailah kendaraan umum, kendaraan publik, karena itu lebih nyaman, lebih cepat, lebih murah, dan kita menghargai waktu jadinya. Tidak ada nanti mungkin 10 tahun, maaf ya saya terlambat karena traffic, karena macet, itu tidak ada lagi. Tidak ada alasan itu. Karena kita sudah mengadopsi budaya baru itu, tepat waktu. Nah, jadi itu kan kita menjadi masyarakat atau manusia yang lebih modern, lebih menghargai waktu, lebih menghargai orang lain. Bukan hanya dibiarkan mereka tunggu 2 jam, 1 jam tanpa ada kepastian. Nah, Oke. ya ini sangat positif jadinya. Saya pribadi tadi, saya memakai transportasi publik ke sini. Ya. Saya dari Jakarta sampai ke Bekasi itu 40 menit. 40 menit. Hanya, ya. Luar biasa. Oke. Murah, nyaman, ber-AC, tidak resah karena macet dan tidak jengkel lah. Ya. Iya. Jadi saya menghimbau itu. Jadi sama-sama ya Pak ya menggunakan angkutan umum massal yang Angkutan sudah umum makin terintegrasi, kemudian modernisasi juga semakin bagus ya saat ini. Artinya masyarakat yang tadinya dalam kerangka bertransportasi secara
tradisional sekarang sudah modern banget gitu Ya. ya. Apalagi ditambah layanan-layanan yang mensupportnya cukup banyak gitu. Artinya seorang pemilik Revo Mall aja mau loh menggunakan angkutan umum, masa kalian enggak gitu ya. Kita sama-sama menggunakan layanan public transport yang sudah semakin baik di Jabodetabek begitu ya Pak ya. Dan bisa ikut menjadi bagian dari modernisasi tadi gitu. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita ramai-ramai mempergunakan publik transportasi publik, secara keseluruhan kita berpartisipasi mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Fosil, betul. Dan ujung-ujungnya polusi. Betul. Polusi diturunkan. Wah, itu luar biasa. Iya. Luar biasa. Dimana kita selalu hanya bilang, oh polusi, tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu yang real, ya itu hanya pembicaraan di seminar aja jadinya. Jadi kita penyumbang ya? penyumbang. Jadi kita benar-benar harus praktek sendiri. Ya. Harus lakukan. Kita mulai sendiri dengan kita sendiri. Oke. Ya. Oke, jadi intinya yuk kita sama-sama menggunakan public transport, kemudian kita sama-sama beralih dari kendaraan Pribadi gitu ya, begitu ke angkutan umum Iya, gitu ya. mengurangi polusi, Betul. kemudian kemacetan di jalan. Banyak sekali loh ternyata tadi disampaikan oleh Pak Franky ya, bagaimana menimbulkan budaya baru juga, tepat waktu. Jadi nggak ada tuh alasan kayak aduh bukber datangnya habis raweh gitu, nggak ada Iya. gitu ya. Jadi bisa datang lebih tepat waktu gitu, menghargai waktu juga. Budaya disiplin juga tadi ya Bapak, budaya antri luar biasa, dan ini juga menjadi budaya untuk masyarakat modern ya untuk naik angkutan umum seperti itu. Wah, luar biasa ya ini obrolan kita pada sore hari ini ya Mbak Ning bersama Iya. dengan Pak Franky dan juga Bapak Permana. Luar biasa, hari ini kita banyak sekali insight gitu ya yang kita bisa sampaikan kepada anak kota semuanya. Bahkan istilahnya kalau anak Jakseli bilangnya daging banget kita ngobrol hari ini gitu ya. Betul, Luar betul. biasa dari segi perspektif transportasi pemerintahannya kita dapat gitu ya, kemudian dari segi swasta bisnis juga kita dapat dari Bapak Franky, luar biasa Oke. gitu. Jadi sebenarnya kita mau akhiri tapi gimana ya? Heeh, tapi kita juga harus buka puasa nih Mbak Ning Iya, ya. betul. Buka puasa Iya, kita. sebenarnya kita pengen buka puasa ikut Mekah gitu Oh, kan. iya, Tapi kan iya, ini kita iya, di iya. Bekasi Iya, ya jauh kan. ya, Bun, Jauh. ya. Jadi Iya, kita iya. harus buka. Ini kalau nggak salah Mbak Ning kan mau masak dulu kebetulan ya Mbak Ning. Iya. Waduh. Oke, tanpa terasa ya kita udah hampir menghabiskan waktu 50 jam ya ngobrol. Waduh. 50 jam Seru, ya. menarik, dan next kita akan hadirkan informasi-informasi lain ya terkait dengan perkembangan transportasi di Jabodetabek, kemudian apa aja sih info-info terbaru begitu ya yang perlu kita share ke teman-teman anak kota gitu. Betul. Nah, kita akhiri dulu Iya, sampai terus segini ya. nantikan gitu ya episode selanjutnya karena Betul. akan lebih menarik dan selalu menarik gitu ya, dan kita akan istilahnya juga mengambil spot-spot di keramaian yang lain. Jadi Betul. so stay tune terus ya di podcast ngiter gitu ya. Anak baru ya, Ngabuburit lupa di ya. keramaian gitu Iya, ya. oke. Dan di mana Mbak YouTube-nya akan tayang? Oh iya, oke. Jadi teman-teman nanti kita akan infokan di IG kita. Jadi simak terus IG kita. Nanti kita akan tayangkan di YouTube IG BPTJ Kemenhub ya. Jadi jangan lupa siap-siap. Siapkan juga si cemilan-cemilan pembuka ya kan, sambil nanti buka puasa Ya, ya. sambil dengerin ya kan? khotbah. Khotbah. Enggak ya. Waduh. Obrolan menarik kita yang insya Allah bisa menginspirasi. Insightful ya. Betul ya. Oke, kita cukupkan ya, nggak selesai nanti ya. Oke, see you, bye-bye. Sampai jumpa di kesempatan episode ngiter berikutnya di tempat lain, di kota lain di Bodetabek. See you, Oke, bye-bye. see you, anak Assalamualaikum. kota.